Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nuri Ayunintias Kusmasuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai klimakterium ya, atau biasanya yang disebut dengan menopause. Dan nanti kita juga akan mempelajari apa saja keganasan-keganasan yang terjadi apabila pada masa menopause atau klimakterium ini tidak dapat beradaptasi dengan baik. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Kecil ya. Nah, klimakterium atau menopause itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti itu artinya adalah bulan dan penghentian sementara. Nah, kalau berdasarkan definisinya, kata menopause itu berarti adalah masa istirahat. Tapi sebenarnya secara linguistik, istilah yang lebih tepat itu adalah menopause, yang berarti berhentinya masa menstruasi. Menopause atau klimakterium ini adalah haid terakhir atau saat terjadinya haid terakhir atau masa transisi dari fase reproduktif menuju ke non-reproduktif atau yang disebut dengan senium. Nah, menopause ini terjadi pada umur wanita antara 45 hingga 55 tahun ya. Jadi beragam terjadinya menopause atau klimakterium ini. Nah, berhentinya haid itu biasanya didahului oleh siklus haid yang lebih panjang dengan perdarahan yang berkurang. Jadi, harinya itu lebih lama, namun jumlah perdarahannya itu akan berkurang. Nah, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh keturunan, kemudian kesehatan secara umum, dan juga pola kehidupan atau gaya hidupnya. Jadi, makin dini menarche, maka makin lambat pula terjadinya menopause. Sebaliknya, apabila terjadinya menarche itu lebih lambat, maka terjadinya menopause akan lebih cepat. Contohnya misalkan kita lebih dini terjadi menarche waktu usia SD misalkan. Berarti nanti menopause-nya juga akan melambat, akan lebih lambat. Kalau misalkan menarche-nya itu misalnya sudah SMP atau SMA baru mulai pertama kali haid, jadi nanti menopause-nya akan lebih cepat terjadi. Nah, tahapan-tahapan menopause itu ada 3. Yang pertama adalah premenopause, yaitu adalah masa transisi antara masa ketika wanita mulai merasakan gejala menopause, biasanya pada pertengahan atau akhir usia 40 tahun. Ya, nanti itu adalah beraneka ragam setiap individu masing-masing, dan pada masa siklus haid benar-benar terhenti ya, biasanya rata-rata adalah usia 51 tahun. Nah, pada masa pramenopause akan terjadi perubahan fisik yang berarti. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap menopause. Masa menopause ini adalah penentuan masa menopause hanya bisa dilakukan setelah seorang wanita tidak haid lagi selama 1 tahun penuh ya. Jadi untuk terjadinya menopause itu setelah seorang wanita tidak haid lagi selama 1 tahun penuh. Kemudian tahap terakhir adalah pasca menopause. Jadi pada masa ini itu adalah masa setelah haid terakhir seorang wanita. Ya, dengan kata lain, pasca menopause terjadi setelah masa menopause berakhir. Nah, biasanya keadaan fisik dan psikologisnya sudah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan hormonal yang terjadi dalam dirinya. Untuk manifestasi klinis terjadinya klimakterium itu ada 8. Yang pertama adalah sistem reproduksi, kemudian yang kedua adalah sistem perkencingan, yang ketiga adalah mamai, kemudian yang keempat keluhan vasomotor, kelima muskuloskeletal, keenam respon psikologis, ketujuh seksualitas, dan yang terakhir adalah pada pemeriksaan lab-nya. Oke, kita bahas satu persatu.
Yang pertama adalah sistem reproduksinya. Untuk sistem reproduksi yang ada menstruasi dan juga perubahan atrofi. Pada menstruasi head teratur yang biasanya teratur itu menjadi head-nya menjadi jarang. Nah, gangguan haid yang dapat terjadi dapat berupa yang pertama bisa terjadi oligomenore atau siklus menstruasi lebih dari 35 hari atau polimenore yaitu siklus kurang dari 21 hari. Kemudian hipomenore atau darah haid sedikit atau hipermenore darah haid banyak. Kemudian bisa juga terjadi menorragia atau haid lama dan banyak dan intervalnya teratur. Kemudian bisa juga terjadi metrorragia, itu adalah haid lama dan banyak di luar siklus haid atau interval haid-nya irregular, jadi tidak teratur intervalnya. Itu untuk menstruasinya. Kemudian untuk perubahan atrofi, itu terjadi pada vagina, cervix, dan juga uterus, tuba, dan ovarium. Untuk vagina, itu rugenya menjadi datar, tidak ada rugenya ya. Kemudian epitel vagina tipis, elastisitas menjadi berkurang, kemudian mudah terjadi perdarahan kapiler vagina atau bercak kebiruan pada dinding vagina dan perdarahan pervagina yang berwarna kecoklatan. Itu terjadi timbul karena coitus ya. Jadi coitus bleeding. Kemudian pada serviks juga ukurannya menjadi mengecil, kemudian produksi mukus berkurang atau dinamakan dengan kolposterosis. Ya, jadi vaginanya itu mulai mengering. Dan uterus, perubahan pada uterus, tuba, dan juga ovarium itu menjadi mengecil. Nah, itu untuk perubahan pada sistem reproduksi pada masa klimakterium. Kemudian untuk sistem perkencingan, nah karena estrogen menurun yang mengakibatkan epitel kandung kemih dan uretra itu menjadi tipis dan juga kering, serta elastisitas juga menjadi menurun, sehingga otot perineum, uretra, dan sphincter kandung kemih itu menjadi melemah, sehingga menyebabkan sistitis atrofik. Jadi pada masa menopause itu wanita menjadi sering kencing, rasa tidak nyaman juga saat kencing, sehingga pada menopause itu seringnya terjadi inkontinensia urin. Jadi sulit untuk menahan kencing. Kemudian yang ketiga, perubahan pada mamai. Mamai atau payudara menjadi mengecil, kemudian lebih lunak dan kendor karena terjadi atrofi kelenjar mamai, termasuk di duktus-duktusnya. Kemudian yang keempat, itu adalah keluhan vasomotor yang terjadi hot flushes. Jadi hot flushes ini adalah rasa panas ya, rasa panas pada wajah, mulai dari kepala hingga dada, dan juga mudah untuk berkeringat ya pada seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga dada, kemudian daerah punggung, itu menjadi lebih mudah untuk berkeringat. Nah, untuk durasinya atau lamanya hot flushes itu sekitar 4 hingga 10 menit dengan frekuensi timbulnya itu 1 hingga 2 jam, hingga 1 hingga 2 kali per minggu. Jadi terjadinya hot flushes ini lamanya adalah sekali durasi itu adalah 4 hingga 10 menit dan biasanya timbul 1 hingga 2 jam. Sampai bisa juga ada yang hingga 1 hingga 2 kali per minggu. Kemudian hot flushes itu terjadi dapat mengakibatkan insomnia, menyebabkan wanita pada masa menopause itu menjadi susah untuk tidur,
Kemudian timbul malam hari atau night sweat. Kemudian gangguan tidur itu terjadi karena adanya gangguan kognitif atau gangguan memori. Kemudian terjadi karena gangguan afektif atau terjadinya depresi dan kecemasan pada masa-masa menopause. Sehingga ini menyebabkan terjadinya hot flushes pada wanita masa menopause. Kemudian yang kelima adalah perubahan pada muskuloskeletal karena terjadinya penurunan estrogen pada masa menopause sehingga terjadi osteoporosis. Nah, inkontinensia urin ini juga bisa terjadi ya pada masa menopause. Inkontinensia urin itu adalah penyebab utama tadi karena proses penuaan, sehingga otot-otot saluran kemih pada wanita masa menopause itu menjadi melemah. Penyebab lainnya itu juga bisa dikarenakan infeksi saluran kemih, kemudian sumbatan saluran kemih, susah BAB atau konstipasi, kemudian karena kehamilan, jadi kandung kemih tertekan oleh besarnya pembesaran uterus atau rahim, kemudian gangguan jantung, obesitas, mengkonsumsi obat-obat tertentu, misalkan seperti obat flu, obat diuretik, itu juga bisa menyebabkan inkontinensia urin. Dan juga karena kelainan anatomis, misalkan seperti fistula vesikovagina, atau terbentuknya celah ya pada rongga vagina dengan kandung kemih. Jadi fistula itu adalah lubang atau saluran yang terhubung secara tidak normal di antara dua rongga tubuh yang seharusnya itu terpisah. Jadi untuk fistula vesikovagina atau fistula yang terbentuk itu di antara vagina dengan kandung kemih itu juga bisa menyebabkan terjadinya inkontinensia urin. Jadi sebesar kira-kira sekitar 34% wanita juga mengalami inkontinensia urin itu saat setelah wanita tersebut itu melahirkan dengan bantuan alat bantu. Jadi melahirkan per vagina dengan alat bantu itu juga sering terjadi inkontinensia urin, menyebabkan inkontinensia urin. Kemudian untuk 20% wanita itu juga melaporkan setelah histerektomi itu mereka terjadi inkontinensia urin. Kemudian 30% inkontinensia urin itu sifatnya itu adalah sementara ya karena disebabkan oleh infeksi, disebabkan oleh sirah baring yang lama, kemudian dari diuretik atau masalah-masalah medis lainnya. Jadi penyebab inkontinensia urin itu tidak hanya terjadi karena wanita pada masa menopause saja, tetapi juga dapat disebabkan dari penyebab-penyebab lainnya. Nah, untuk penanganan inkontinensia urin ini yang diakibatkan karena penurunan kadar estrogen setelah menopause itu dapat diberikan estrogen vagina dalam bentuk tablet atau dalam bentuk krim ya. Jadi secara efektif dapat mengobati vaginitis atrofik. Tapi untuk mendapatkan obat ini itu hanya dapat didapatkan dengan resep dokter. Kalau untuk penyebab inkontinensia urin kelainan anatomis ya seperti fistula vesikovagina, penanganannya itu harus dilakukan dengan operasi. Jadi untuk cara pencegahan inkontinensia urin salah satunya adalah dengan kita rajin untuk melakukan senam Kegel ya. Kemudian yang selanjutnya, perubahan lain pada saat menopause itu adalah respon psikologisnya. Nah, reaksi wanita pada masa menopause itu datang pada masa-masa menopause atau klimakterium ini. Yang pertama adalah reaksi pasif atau pasrah ya. Biasanya untuk wanita-wanita pendidikan rendah dan pedesaan reaksi mereka terhadap
gejala-gejala yang timbul pada masa menopause itu mereka lebih cenderung pasrah, jadi menerima perubahan yang terjadi pada diri mereka. Kemudian untuk reaksi neurosis atau penolakan yang keras dengan timbul keluhan misalkan seperti cemas, tertekan atau depresi, kemudian mudah tersinggung. Nah, itu adalah reaksi neurosisnya. Kemudian untuk reaksi hiperaktif itu adalah penolakan dengan mengabaikan dengan cara mengalihkan perhatian pada pekerjaan atau hobi. Jadi mereka wanita pada masa menopause lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan mereka atau melakukan hobi-hobi tertentu. Kemudian reaksi adekuat, jadi itu adalah reaksi yang wajar, dalam menerima perubahan pada dirinya. Kemudian yang ketujuh adalah seksualitas. Seksualitas di sini pada masa menopause itu terjadi penurunan libido ya, penurunan nafsu karena masalah kultur dan sikap, kemudian psikologis atau hormonal, kemudian waktu mencapai orgasme menjadi lebih lama, dan karena disparunia. Nah, itu adalah perubahan seksualitas pada masa menopause. Kemudian yang terakhir ada pada pemeriksaan labnya itu level estradiol masa menopause itu kurang dari 25 Pg per mili. Reproduksi 50 sampai 350 Pg per mili. Kemudian untuk level estrogen kurang dari 70 Pg per mili. Kemudian untuk level FSH-nya pada masa menopause itu lebih dari 35 international unit per liter. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masa menopause pada perempuan yang menjadi tidak dapat menjadi head lagi. Nah, hal tersebut itu bukanlah suatu penyakit ya, jadi tidak harus mendapatkan pengobatan kecuali pada perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang tidak dapat beradaptasi dalam perubahan-perubahan yang ada pada dirinya. Nah, ada berbagai terapi, baik terapi hormonal maupun non-hormonal untuk mengatasi gejala-gejala menopause tersebut. Kalau untuk konsekuensi jangka panjang akibat dari menopause, misalkan seperti penyakit jantung, kemudian penyakit pembuluh darah, obesitas, diabetes, keropos tulang-tulang atau osteoporosis. Nah, itu diperlukan persiapan fisik dan juga mental untuk menghadapi menopause tersebut. Termasuk juga perubahan gaya hidup atau lifestyle. Jadi harus makan makanan yang sehat dan juga menjaga pola olahraganya. Harus teratur melakukan olahraga. Nah, untuk beberapa keganasan organ pada perempuan yang dialami pada masa menopause itu adalah salah satunya adalah kanker payudara. Kanker payudara itu adalah suatu penyakit di mana terjadi perubahan atau mutasi genetik dalam DNA sel-sel epitel payudara yang dapat menyebabkan pertumbuhan yang ganas atau malignan dari sel-sel tersebut. Nah, etiologinya atau faktor resikonya itu biasanya terjadi pada perempuan usia lebih dari 50 tahun, kemudian riwayat keluarga dengan CA mamai atau kanker payudara, kemudian riwayat menderita tumor payudara, itu bisa terjadi keganasan berubah menjadi kanker payudara, kemudian peningkatan terhadap paparan estrogen, misalkan seperti menarche dini itu adalah yang dimaksud menarche dini di sini adalah seorang perempuan yang head kurang dari 12 tahun. Itu adalah termasuk dalam menarche dini. Kemudian menopause terlambat. Menopause terlambat itu lebih dari 55 tahun. Kemudian tidak pernah meneteki atau tidak pernah menyusui. Kemudian terapi sulih hormon jangka panjang yang terapi sulih hormonnya lebih dari 4 tahun. Itu bisa
menyebabkan kanker payudara. Kemudian terjadinya obesitas setelah menopause, konsumsi alkohol, konsumsi rokok yang berlebihan, kemudian pada ras kolkasia juga lebih cenderung mengalami kanker payudara, lebih beresiko tinggi terjadi kanker payudara, dan juga pada wanita-wanita yang terpapar radiasi X-ray. Itu lebih beresiko terjadinya kanker payudara atau CA mamai. Nah, kanker payudara atau CA mamai ini tersering itu berasal dari sel-sel epitel yang melapisi ductus-ductus lactoferus. Kanker payudara ini dapat bersifat invasif atau bisa juga bersifat non-invasif. Dapat tumbuh dalam dinding ductus maupun jaringan-jaringan sekitar ductus. Untuk tanda dan gejalanya dari kanker payudara, yang pertama gejala awalnya itu dapat berupa benjolannya itu tidak nyeri, kemudian ada perlekatan pada payudara, kemudian batasnya bisa jelas, bisa irregular. Untuk yang fase lanjut dari CA mamai, benjolannya itu teraba pada mamai dan daerah sekitar seperti ketiak, leher, kemudian benjolan itu bisa terabanya keras, bisa lunak, dan juga keras, lunak, dan non-mobile, tidak bergerak ya. Kalau diraba itu benjolannya tidak bergerak. Kemudian ukuran dan bentuk mamai berubah. Kemudian pengeluaran dari putih susu bisa berupa darah, jernih campur darah, atau purulent. Kemudian kulit mamai itu seperti kulit jeruk, putingnya juga bisa tertarik ke dalam. Kemudian perubahan pada kulit, areola, dan juga puting itu teraba hangat, bengkak, kemerahan, dan bersisik. Sehingga untuk melihat deteksi dini dari kanker payudara, kita bisa melakukan sadari ya, meraba payudara sendiri. Nah, pemeriksaannya, untuk pemeriksaan CA mamai, yang pertama bisa dilakukan clinical breast mamai untuk menentukan adanya massa atau tidak pada payudara kita. Kemudian dilakukan USG ini untuk menentukan massa yang berupa kista atau massa padat. Kemudian itu dilakukan biopsi. Jenis-jenis biopsi ini ada beberapa macam ya. Untuk yang SNAB itu untuk mengambil cairan dan sel tumor dengan jarum yang tajam. Kalau needle biopsi itu cara mengambil jaringan dengan jarum pada area yang dicurigai pada mamogram tapi tidak teraba benjolan. Kemudian yang terakhir, surgical biopsi itu dilakukan incisional biopsi dengan mengambil tumor sekaligus untuk diperiksa. Jadi dilakukan operasi atau dilakukan insisi biopsi. Kemudian excisional biopsi dengan cara memotong seluruh tumor dan area sekitar untuk diperiksa apakah ada lesi kankernya atau tidak. Kemudian yang keempat, pemeriksaannya adalah hormone status evaluation. Ini adalah tes tumor terhadap adanya reseptor estrogen dan progesteron untuk merencanakan dilakukannya terapi. Nah, klasifikasi klinis stadium CA mamai ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Untuk stadium 1-nya itu CA hingga 2 cm, tidak punya anak sebar, tidak menyebar, gejala-gejala belum muncul. Untuk stadium 2, CA-nya 2 cm atau lebih, sudah terjadi anak sebar di kelenjar aksila atau kelenjar ketiak ya, aksila itu. Kemudian stadium 3, CA hingga 2 cm atau bisa lebih.
terjadi anak sebar di kelenjar aksila, kemudian infra, supraklavikular, atau infiltrasi ke fascia. Ke fascia pectoris atau ke kulit, atau bisa juga kanker yang memecah ke kulit. Sel-sel kulit menjadi mulai keriput. Nah, itu adalah tanda-tanda CA mamai stadium 3. Untuk stadium 4 itu metastasis sudah jauh ke organ-organ vital lainnya, sudah menyebar ke organ-organ vital lainnya. Itu untuk klasifikasi klinis stadium CA mamai. Untuk klasifikasi TNM itu adalah tumor nodul metastasis jauh. Nah, untuk terapinya sebagai upaya pengobatan itu bisa dilakukan pembedahan jika pengangkatannya dilakukan sebelum metastase untuk mencegah terjadinya kecacatan, atau bisa juga dilakukan radioterapi apabila masih dalam bentuk tumor yang kecil untuk sehingga dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker secara lokal, atau bisa dilakukan kemoterapi atau mastektomi ya tergantung dengan jenis dan stadium kanker yang dideritanya. Kemudian yang selanjutnya CA cervix. Nah, CA cervix ini juga bisa terjadi adalah salah satu akibat keganasan yang terjadi pada masa klimakterium atau menopause. CA cervix ini kalau terjadi CA cervix itu 99,7% disebabkan oleh virus HPV ya, Human Papilloma Virus ya, sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Untuk tanda dan gejala CA cervix, awalnya tidak ditemukan gejala, kemudian terjadi perdarahan yang menunjukkan keganasan kanker, kemudian sakit saat melakukan hubungan seksual, kemudian terjadi keputihan yang terus-menerus atau disebut dengan discharge. Kemudian untuk gejalanya, gejala kanker serviks lanjutan itu terjadinya hilang nafsu makan, tidak nafsu makan ya. Kemudian berat badan menjadi menurun, kemudian kelelahan, gampang mudah lelah, sering sakit panggul, tungkai, punggung dan juga kaki, kemudian sering terjadi bengkak pada satu kaki, kemudian perdarahan berat, kemudian mengalirnya kencing atau BAB pada vagina, kemudian keretakan tulang, sisa BAB dan BAK, terjadinya keputihan, terjadinya kontak midih, dan gejala-gejala lainnya sesuai dengan organ yang terkena. Nah, itu adalah tanda gejala CA cervix atau kanker cervix. Untuk stadiumnya, stadium CA cervix sama ya, stadium 1, 2, 3, 4. Yang stadium 1 itu hanya pada serviks saja. Kemudian untuk stadium 2 sudah mengenai serviks dan uterus. Stadium 3 mengenai serviks, uterus, hingga ke dinding pelvis atau bagian bawah vagina. Kemudian untuk stadium keempat menyebar ke organ-organ terdekat dan juga organ-organ lain pada tubuh ya. Untuk penata laksanaannya bisa dilakukan operasi jika kanker dalam stadium dini invasi kurang dari 3 mm ke dalam serviks. Itu dapat dilakukan radiasi, kemoterapi, dan kemoradiasi. Untuk pengobatan prakanker atau NIFA, itu untuk menentukan dilakukan kolposkopi, kemudian untuk memperkuat diagnosa dilakukan dengan biopsi. Untuk pilihan pengobatan lainnya bisa dilakukan bedah laser untuk menguatkan jaringan abnormal, kemudian LEEP atau loop electroexcision prosedur dengan kateter panas untuk membuang lesi pada vagina, dan juga kemoterapi topikal. Jadi untuk pengobatan CA cervix
Itu juga berdasarkan dengan stadiumnya ya, sesuai dengan stadium yang diderita. Kemudian yang selanjutnya, keganasan yang lainnya adalah kanker ovarium. Kanker ovarium ini adalah tumor ganas pada ovarium atau kumpulan-kumpulan dari tumor yang dapat berasal dari ektodermal, endodermal maupun dari mesodermal. Faktor predisposisinya terjadi infertilitas dan juga riwayat keluarga yang pernah menderita kanker. Kemudian faktor yang menghambat itu multivaritas, menyusui, mengkonsumsi pil oral, dan oophorectomy. Untuk tanda dan gejala tumor ovarium itu kecil, tidak menimbulkan gejala. Gejala timbul karena adanya pertumbuhan, aktivitas, dan komplikasi karena terjadinya tumor tersebut. Apabila masih kecil, itu tidak ada gejala apapun yang ditimbulkan. Kemudian pertumbuhan tumor itu menyebabkan tekanan pada organ-organ di dekatnya. Umumnya itu tidak mengganggu siklus haid kecuali tumor yang mengandung hormon. Itu menyebabkan terganggunya siklus haid menjadi tidak teratur. Nah, komplikasi yang dapat terjadi pada CA cervix, komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi pada kanker ovarium, yang pertama itu bisa terjadi perdarahan dalam kista, kemudian dapat terjadi torsi atau putaran pada tumor dengan diameter lebih dari sama dengan 5 cm, kemudian infeksi tumor jika terletak dekat dengan sumber kuman, kemudian mengalami peradangan yang disertai dengan nanah. Bisa juga terjadi robekan pada dinding kista, kemudian nyeri apabila disertai dengan bleeding atau perdarahan, kemudian keganasan terjadi pada kista adenoma ovari serosum, mucinosum, dan kista dermoid. Kemudian sindrom Meiggs pada fibroma ovari ditemukan asites dan hidrotoraks. Itu adalah komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi pada CA ovarium. Untuk penata laksanaannya, pada tingkat 1, wanita muda belum punya anak, tindakan konservatif yang dapat dilakukan adalah ooperektomi atau oopocystektomi. Untuk pembedahannya bisa dilakukan PAH atau total abdominal hysterectomy atau BSO bilateral salpingocoporectomy, kemudian OM atau omentektomi, kemudian APP appendectomy, itu bisa dilakukan salah satu ya pada tingkat pertama. Untuk stadium kedua atau tingkatan kedua itu bisa dilakukan dengan radioterapi. Begitu pula dengan tingkat 1 ya. Tingkat 1 dan tingkat 2 ini dapat dilanjutkan dengan radioterapi. Kemudian tingkat ketiga dan juga tingkat 4 itu dilanjutkan dengan kemoterapi dan radioterapi. Kemudian yang selanjutnya adalah kanker endometrium. Kanker endometrium ini adalah tumor ganas primer yang asalnya itu dari endometrium atau dari myometrium. Nah, keganasan ini itu biasanya lebih sering terjadi pada wanita-wanita pasca menopause yang usianya itu lebih dari 55 tahun ke atas. Jadi biasanya penderitanya itu adalah 55 hingga 66 tahun. Tanda utamanya itu bisa berupa perdarahan vagina yang abnormal, misalkan seperti perdarahan setelah menopause atau perdarahan di antara masa menstruasi.
Gejala lainnya yang mungkin timbul itu adalah termasuk juga nyeri panggul, nyeri saat hubungan seks, tetapi, pada sebagian wanita itu tidak mengalami gejala sama sekali. Untuk tanda utamanya oke, ya, tanda utamanya tadi adalah perdarahan vagina abnormal. Untuk tata laksananya dapat dilakukan operasi untuk mengangkat rahim, radiasi, terapi hormon, dan kemoterapi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.